Ini hanya mengingatkan ibu-ibu bahwa posisi sebagai dosen, sebagai peneliti, orang yang diberi kesempatan menempuh pendidikan sampai level S3 menjadi profesor, Masya Allah, itu luar biasa. Itu kesempatan yang sangat istimewa, sangat langka. Ada banyak orang yang mencita-citakan untuk mendapatkan kesempatan itu, terutama pada masa sekarang, di mana itu tidak menjadi sebuah hal yang dijaminkan oleh negara. Tapi ibu-ibu ada di situ, dalam situasi yang berat itu kita semua itu ada di situ, begitu. Maka ingat-ingat betul bahwa ada kalanya di dalam perjalanan kita untuk sampai pada level sekarang ini, kita itu mungkin juga menggunakan ya harta dari rakyat yang dibayarkan sebagai pajak untuk kemudian mensubsidi beasiswa yang kita dapatkan, atau kemudian untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas mewah tanda kutip yang kita nikmati di kampus ya selama ini ya, jaringan internet yang tidak pernah bermasalah, bahkan kemudian sampai disediakan mungkin laptopnya. Itu semua ibu-ibu adalah ada hak umat di situ ya. Kelebihan nikmat yang kita punya itu harus kita pertanggungjawabkan, dan di situ harus kita pahami ada harapan umat ketika mereka memberikan itu, ada hak umat yang kemudian harus kita bayar, harus kita kembalikan, harus kita penuhi. Harapan mereka itu ketika kemudian mereka menghadapi situasi masalah yang buruk yang menimpa mereka yang berat itu tuh, mereka tidak punya kemampuan berpikir, itu para intelektual muslimah, kita semua ibu-ibu semua memilikinya, dan mereka memiliki harapan di situ. Wong pinter itu yang mereka harapkan untuk kemudian menyelesaikan masalah ini, mengakhiri bagaimana krisis generasi yang kemudian semakin terpuruk kualitasnya, krisis para pejabat, para penguasa itu ya biar orang-orang pinter itulah yang kemudian memikirkannya. Saya padahal teknis ketika kemudian banjir terjadi, macet di mana misalnya begitu, mereka punya harapan orang pinter itu ngerti bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Kalau kemudian impor terus pertanian kita, orang pinter itu yang ngerti. Mereka punya harapan sebesar itu pada titel yang kita miliki, pada ilmu yang pernah kita enyam, pada kesempatan langka kita bertemu dengan guru, dengan teman, dengan profesor, dengan para pakar ahli yang jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Maka di situ ada pertanggungjawaban yang berat. Kita punya potensi intelektualitas, kita bisa memahami hakikat sesuatu dengan mudah, kita paham akar persoalan, kita juga akan bisa mudah ketemu dengan apa solusinya. Karena para intelektual itu terbiasa melakukan analisa, terbiasa mendengarkan predisposisi. Dan kalau kemudian di dalam ulul albab, kriteria ulul albab dalam Al-Quran dikatakan dia akan memilih perkataan terbaik meskipun kemudian ada banyak pilihan, dan perkataan yang baik itu akan dia pegang meskipun dia memegangnya sendirian. Jadi dia itu sebenarnya punya potensi untuk memahami kebenaran dan memegangnya, menjadi pelaku yang akan memulai perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu. Kita punya potensi harta. Para intelektual hari ini itu jadi rebutan, apalagi pada situasi bukan karena kemuliaan ilmu dan seterusnya. Kalau hari ini ibu, kampus dan intelektual itu bagian dari penggerak ekonomi, pilar penggerak ekonomi. Maka kemudian mereka kemudian disejahterakan oleh sistem hari ini, lebih relatif sejahtera daripada yang lain. Maka harta itu pun ketika kemudian kita kok sangat Allah gerojokkan kepada kita, itu ada pertanggungjawabannya. Itu potensi yang kita punya. Kita punya potensi jaringan. Setiap hari kita ketemu dengan mahasiswa yang setiap tahunnya ganti baru, ada yang masuk, ada yang keluar. Bayangkan itu potensi seperti itu. Kita ketemu dengan orang-orang yang istimewa juga sesama intelektual. Kita ketemu dengan para birokrat, kita terkoneksi dengan apakah itu yang ada di legislatif, apakah yang ada di yudikatif, ataukah yang ada di eksekutif. Kita sering diminta dengar pendapat, diminta keterangan, kajian akademis dan seterusnya. Kita juga biasa memiliki organisasi mitra ketika melakukan pengabdian, dan juga ketemu dengan masyarakat. Punya potensi jaringan yang luar biasa, punya potensi kedudukan. Orang berilmu oleh Allah sudah dikatakan, ilmu yang kemudian disandarkan kepada iman, dia dilebihkan, lebih tinggi beberapa derajat. Memang
akhirnya akan mengantarkan umat itu menyemut kepada kita, untuk bertanya kepada kita, menjadikan kita sebagai rujukan, dimuliakan, dihormati, pasti. Maka sangat tidak wajar kalau kemudian orang yang sedang dicari oleh masyarakat, didengar ini mendelep gitu Bu ya. Ibu tersembunyi di rumahnya, dia itu tidak dikenal, tidak dikenal keberadaannya, ada atau tidak dia tidak diketahui. Kemudian yang terakhir adalah kita punya potensi komunal. Sendiri ataupun bersama-sama, sebenarnya kita punya kemampuan, punya potensi untuk bisa melakukan pressure terhadap kebijakan yang salah. Satu orang saja itu kalau intelektual, pakar tertentu itu sudah suaranya luar biasa. Apalagi ini kemudian bersama-sama. Jadi kita sudah sampai pada kita mengenal potensi kita luar biasa, tapi itu tadi Bu ya, setiap kita membaca potensi kita terbayang beratnya, terbayang betapa beratnya tanggung jawab yang harus kita emban, karena kita ternyata selama ini luar biasa diberikan banyak kenikmatan, dan kenikmatan itu bermakna semakin bertambahnya tanggung jawab.